Baik saudaraku, kita kembali di makna dan peristiwa. Nah, kita langsung ke Ustadz lagi nih. Ustadz, tadi kan persiapan sebelum Ramadan ya. Itu kan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan tadi ya tentang ilmu dan lain-lain lah. Dan sekarang kalau misalnya kita sudah masuk bulan Ramadan, kira-kira apa Ustadz yang ini kan bulan hanya sebulan gitu. Ya. Apa nih yang harus kita lakukan di setelah masuk Ramadan gitu? Ya sebetulnya kan puasa ini untuk mengkondisikan ruh kita sebetulnya. Qalb ini yang menjadi fokus sebetulnya. Objek utama kita berpuasa ini sebetulnya qalb. Adapun lapar, haus ini sebuah proses yang untuk mendukung ke sana. Oke. Nah, karenanya ada dua hal yang perlu dikendalikan. Satu keinginan, dua emosi. Nah, di dalam agama orang yang cerdas itu adalah orang yang menggunakan keinginannya untuk mendapatkan manfaat. Tapi kebanyakan orang menggunakan keinginannya untuk kepentingan. Untuk yang mudarat, yang berbahaya sama dia. Yang kedua adalah marah. Marah ini sebetulnya sesuatu yang normal. Emosi ya, untuk menjauhkan diri dari mudarat. Tapi lagi-lagi marah justru mendatangkan mudarat. Ketika dua kecerdasan ini ditempatkan pada tempatnya, maka insya Allah ini mulai menjadi cerdas. Ini yang disebut dengan pengendalian hawa nafsu pada awalnya. Oke. Gitu. Baik Ustadz. Nah tetapi gini, sebelum Ramadan menjadi bulan puasa, ini bulan Quran dulu. Maksudnya bulan Quran itu gimana Ustadz? Ya artinya kan puasa itu nanti belakangan ditetapkannya. Jadi sekian tahun sebelumnya itu jadi bulan Quran dulu. Maksudnya kita saatnya untuk menjaga keinginan dan emosi tadi, ya tentu harus bersama Al-Quran hidupnya selama bulan Ramadan. Bagi itu salah satu amalan yang memang sangat dianjurkan Ustaz ya, dalam arti di bulan Ramadan ini saatnya kita berinteraksi dengan Quran yang sangat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi esensinya kalau kita tanya, sebetulnya untuk apa sih ada Ramadan? Untuk diturunkan Quran di dalamnya. Masya Allah. Jadi orang yang nggak berquran bersama Ramadan, ya nggak berramadan hakikatnya. Baik. Fatif, kalau misalnya selama ini mungkin media, tentang media gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lingkungan sekitar kita. Nah, kalau misal media mungkin ada beberapa peraturan yang bisa dikondisikan sama pemerintah kita gitu ya. Tapi kalau misal lingkungan sekitar mungkin juga bisa. Tapi ada beberapa yang misalnya ditertibkan, ada razia dengan ada beberapa ormas gitu. Itu kalau Pak Tif sendiri melihatnya gimana tuh Pak? Ya, jadi itu tadi ya. Kita lagi melakukan satu exercise ya, suatu training masif gitu ya. Semua pihak membantulah ya, termasuk juga penyedia tempat hiburan, ya kan. Jadi jangan menjadi apa nih katanya kan wasufidati syayatin ya, dibelenggu setan-setan pada bulan Ramadan tuh kan. Jangan jadi setannya. Nah, jangan manusia nih jadi setan pula penggoda gitu. Dan yang lain mengatakan itu imannya aja yang lemah, bukan begitu, namanya juga manusia. Kita akan sangat terpengaruh oleh lingkungan ya. Jadi kita minta satu, penyedia hiburan ini juga mengendalikan diri. Satu. Yang kedua juga ini terkait tugas DPR juga ini ya. Aparat keamanan itu tidak bisa semata-mata ya dalam tanda kutip. Pokoknya siapa yang bikin rusuh kami tindak, ya, bukan begitu. Karena ini tugasnya sebetulnya adalah tugas pihak keamanan untuk menjaga situasi yang kondusif masyarakat yang secara masif sedang melaksanakan puasa. Nah, jadi diminta juga kepada aparat keamanan untuk menjaga ini sebetulnya. Nah, jadi kalau dilihat ada yang terlalu over ya, tempat hiburan atau sesuatu yang oleh orang kaum muslimin yang sedang berpuasa dianggap mengganggu kekusyukan, menginterfere mereka yang sedang beribadah ya. Jadi memang sebetulnya secara maksud daripada puasa ini al-imsak tuh maknanya kan as-shaum itu al-imsak yang menahan. Nah, tapi kalau dipancing-pancing terus, tapi peran masyarakat juga penting ya? Masyarakat juga penting, karena ini juga adalah sekaligus melatih keikhlasan seseorang ya. Ramadan ini sangat membina keikhlasan. Dia protect, kata gini Mas ya, ini makanan nih, minuman milik kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala jangan dimakan, jangan diminum dari terbit matahari sampai tenggelam. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari nggak kita makan. Apalagi yang bukan milik kita. Istri sah kita nikahi, jangan dicampuri dari terbit fajar sampai
tenggelam matahari, kita nggak campur, apalagi yang bukan istri kita. Jadi ini sangat luar biasa loh. Kalau orang memahami betul, ini proteksi terhadap diri dia, terhadap segala bentuk kemaksiatan. Nah mohon jangan dirangsang lagi. Jangan dirangsang, dengan hal-hal yang akhirnya merusak nilai dia berpuasa. Dia sedang melatih diri kita. Oke, ayo kita kita harus mendukung orang puasa dalam arti kita harus benar-benar jaga ya Ustaz. Dan ini kan biaya masing-masing nih. Iya. Nggak ada nih yang membiayai, yang sponsor kan nggak ada. Ya masing-masing kita biaya masing-masing istilahnya. BM lah gitu. Baik, ke Mbak Terry dulu, Mbak Terry. Kalau misalnya tahun 2015 tadi ya Mbak Terry bilang berhijab. Nah, Mbak Terry apa? Ini kan baru setahun berarti ya, jangka waktunya. Kira-kira apa Mbak yang Mbak rasakan terima kemudahan dari Allah Ta'ala? Terus mungkin Mbak jadi terinspirasi terus ada. Mungkin karya yang Mbak hasilkan atau gimana Mbak ada selama berhijrah ini Mbak? Kalau yang paling signifikan yang saya rasakan yang utama ada pastinya lebih tenang. Oke. Kalau dulu saat saya keluar, saya belum berhijab, saya tiba-tiba misalnya ada cara laki-laki memandang saya agak kurang membuat saya merasa dihormati gitu. Sebenarnya itu salah saya sendiri. Gitu, jadi poin bagus tuh. Iya kan? Gitu, jadi begitu sekarang saya udah seperti ini, sekiranya misalnya masih ada yang seperti itu ya berarti yang masalah beliau. Gitu. Berarti ini poin bagus ya Ustadz ya. Maksudnya dalam arti ketika seorang wanita ngerasa dipandang kurang nyaman gitu ya, kurang dihormati, dia berarti harus introspeksi diri juga ya dalam arti apa yang salah dari saya juga gitu ya. Betul. Baik. Gitu. Terus apa yang tadi Mbak yang kedua, alhamdulillah ketenangan yang berikutnya saya dikasih kesempatan oleh saya punya label Sony Music untuk mengeluarkan satu single yang istilahnya insya Allah mudah-mudahan bisa membuat semangat puasa di bulan Ramadan. Gitu. Apa itu? Judulnya Nawaitu. Apa menceritakan tentang apa? Itu ciptaan Mbak Terry Kebetulan tulisan Terry sendiri yang lucunya tahun lalu lagu ini saya tulis itu sama sekali belum didengar sama Sony Music. Begitu saya berhijab justru Sony Music dan tim-tim saya yang tanya, Terry ada lagu yang sifatnya religius gitu kan. Langsung diterima tanpa ada masalah, hanya dalam pengerjaan 1 bulan rilis. Gitu. Subhanallah gitu. Ini masih banyak mimpi ngobrol sama Mbak Terry, Pak Dev juga ya. Apalagi sama ini ya soal tadi agak penasaran juga ingin bertanya nih Ustaz tentang kalau misalnya di bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Tapi kok banyak juga kemaksiatan ya Ustaz. Ini pingin nanya sama antum nih Ustaz. Tapi kita break dulu sebentar. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa.